Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Bogor Barat. Ketemu lagi dengan saya Pak Iskandar Abdul Oscar dalam acara Barometer Bogor Podcast. Kebetulan malam minggu ini kita tetap masih ada pembahasan mengenai KNPI. Kebetulan udah datang, udah hadir di studio kami Kang Andri sama Ketua Kang Haris Sugira. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke Kang, ini makasih banyak nih. Malam ini aturan kasarnya malam sama keluarga, gitu kan? Malam mingguan sama keluarga. Nih, saya mengucapkan terima kasih nih. Sama-sama, Ketua, sama bendahara nih, KNPI Kecamatan Cikunir. Pada malam ini kenapa saya mengundang KNPI? Sementara memang kita ada misi yang memang sudah habis masa jabatannya. Gitu. Nih ngomong-ngomong, saya nih kebetulan ke Kang Andri dulu nih. Kang Andri. Tapi sudah sinergi nggak sih sebetulnya sama ketua nih? dalam satu kepengurusan sementara ini kan udah boleh dibilang mau habis ya. Gimana gitu Kang? Jadi seperti Abi bilang tadi, sinergi atau belum? Ya. Sementara kalau untuk berjalan sekarang bisa dibilang baru 50% lah antara sinergi seperti itu. Karena saya selaku bendahara jujur belum tahu teknisnya seperti apa gitu kan, nanti untuk acara penyusunan penelitiannya ya gitu. Jadi mohonlah untuk lebih disinergi lagi dengan antara dengan bendahara dan sekretaris, jadi lebih enak. ini katanya kan mau datang nih sekjen, ini nggak datang kenapa nih? Nah, jadi gini Pi, saya selaku ketua KNPI Kecamatan Cikunir tidak bisa berjalan secara sendiri ya gitu kan. Yang namanya dalam organisasi itu kan selalu ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, alhamdulillah malam ini, malam minggu, saya sudah mengajak teman-teman ketua, sekretaris dan bendahara sudah datang duluan gitu kan. Ini sekretarisnya masih dalam perjalanan ya, gitu. Mudah-mudahan bisa nyampe ke sini ya. Ya. Poin besarnya, saya ingin kita semua besar bersama-sama. Tidak hanya cuma saya doang gitu, tapi sekretaris juga harus besar, bendahara juga harus besar. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau ketua kayaknya di bicaranya udah hidup banget gitu ya. Biasa menghadapi ya orang-orang lah. Saya balik lagi nih ke Kang Andri nih. Kalau di KNP ini ada nggak LPJ gitu? Laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Kang Haris, Bendahara Kang Andri gitu kan. Artinya kan jelas bendahara ini mungkin gini ya. Ya contoh lah, mungkin kan diibaratkannya meskipun memang tidak jor-joran untuk program terutama permasalahan keuangan gitu kan. Karena kemungkinan hanya sebatas yang pernah disampaikan sama ketua waktu podcast kemarin itu ya hanya beberapa lah ya gitu. Nah ini untuk ini habis masa jabatan ini di dalam ADRT-nya itu ada nggak ya laporan pertanggungjawaban mengenai bendahara? Siap. Saya jawab ya. Ya siap. Jadi sebelumnya maaf dulu nih, saya belum bisa belum bilang terima kasih sudah acara di sini. Siap. Jadi alhamdulillah sudah bisa silaturahmi di sekretariat ini. Yang penting masih silaturahminya Kang Andi. Supaya kita lebih sinergi antara ini. Jadi untuk mengenai laporan LPJ, alhamdulillah seperti ketua bilang kemarin kan di part pertama itu ada sekian banyak kegiatan model dari kemarin dari CSR ya, betul. CSR, terus begitu juga sinergi dengan Desa Bunar terkait
itu apa penyemprotan cairan disinfektan dan untuk mobil masker itu masker ya. ya. Nah, itu alhamdulillah ada laporan kayak gitu, dan alhamdulillah juga nanti ketika musyawarah nanti sedang kita siapkan laporannya Pak. Gitu. Oke, dalam artian gini, Kang Andri, ini mohon maaf dulu, Siap, Pak, siap, ya. siap. Kita mau bukannya cari masalah ke kendaraan, Urusan duit. artinya kan bendahara mah kadang-kadang ada duit nggak ada duit juga pasti diminta pertanggungjawaban. Jadi gini, Kang Andri, porsi di satu sebetulnya kepengurusan itu berapa tahun sih sebenarnya? Kalau misalnya kita berpatokan pada ADART dalam satu periode itu kan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, kemudian ini sekarang nih sudah lewat nih 3 tahun. Ya, Seperti yang saya sampaikan di awal itu ya. Ya. Sesi pertama bahwa periode Kecamatan Cigudeg hari ini itu sudah lewat. Gitu. Tapi kemudian kan ada beberapa kebijakan yang lain yang dikeluarkan oleh BPD. Gitu. Seperti yang kemarin saya ungkapkan. Oke, nah balik lagi nih Kang Adi, maksudnya gini, 3 tahun, dalam artian 3 tahun meskipun kata ketua tadi lebih lah, itu mungkin secara dengan situasi kondisi mungkin ya, Betul. masyarakat juga mungkin harus memahami hal ini gitu kan. Nah, balik lagi ke Kang Andri di sini, dalam LPJ ini berarti kan harus menyusun mungkin nanti selama kegiatan dalam artian semasa jabatan, artinya 3 tahun tadi ya, gitu. Nah ini kira-kira nih, boleh dijawab boleh tidak gitu kan, porsi segala sesuatunya, ini selalu ada koordinasi nggak masalah ketua ini? Lagi-lagi koordinasi. Iya, gitu. Nggak kayak gini, Kang. Saya kan bukan untuk membuka permasalahan di sini, bukan. Ya. Dalam artian, Kang Hari Sumirat itu selalu bilang, saya sinergi Kang Oscar, gitu kan, dengan karena kemarin kita juga undang semua, gitu kan. Masalahnya begini, tanda kutip kita bukan sujon terhadap yang lain-lain. Itu biasanya kalau bahasa orang lembur macana anu sebuah ngampar-ngampar. Artinya berarti kan tidak sinkronisasi kan. Betul. Dalam hal ini meskipun satu wadah. Ya, tanda kutip di sini manusiawi kan. Nah, tapi kan beda dengan beliau gitu kan. Belum saya tanya udah jawab langsung. Udah diundang 3 orang katanya. Ketua sekretaris sama bendara. Nah, kan malam katanya belum bisa. Ya mungkin lah. Alhamdulillah malam hari ini kita meskipun kita tadinya minta 3D-nya baru 2 orang nih Kang Andri. Nah, balik ke pertanyaan saya Kang. Selalu enggak nih ada koordinasi Kang Hari selaku ketua ke bendahara gitu kan. Nih saya jujur kalau memang ada sekjen juga sama pasti pertanyaannya sama Kang. Artinya saya juga nggak mau gitu. Seolah-olah gini, bukan bisik-bisik tetangga. Jangan-jangan nih Kang Haris ngebohongin saya gitu kan. Tapi kan kalau akan pengurusnya yang selama setiap kegiatan otomatis dong selalu mendampingi gitu kan. Enggak kan? Siap. Artinya selalu koordinasi, instruksi dari ketua seperti apa, gimana gitu kan. Alhamdulillah ketika setiap ada kegiatan ketua itu selalu mengabari saya, dikarenakan saya mau lah karena posisi kadang-kadang ada halangan gitu kan, saya pasrahkan ke ketua untuk terkait pelaksanaan di bawah. Yang penting ketika mulai pelaksanaan sampai akhir itu ada laporan kebenaran itu. Ya, yang jelas mah bersyukurnya bahwa kepengurusan KNPI di Kecamatan Cigudeg ini sinergi. Artinya seperti itu ya. Iya, betul. Selalu ada koordinasi gitu kan. Jadi busit yang namanya bisa-bisa dengan gampang ya. Nggak ada ya. Benar. Jadi seperti itu ya. Nah, gini lagi kan. Porsi, kenapa? Kemarin saya udah nanya ketua, bukan promosi, bukan. Tapi kan setidaknya bahwa dengan sinergitas yang memang kuat ya di dalam kepengurusan. Balik lagi saya, boleh dijawab, boleh tidak. Artinya kira-kira nih kalau beliau untuk jadi pengurusan artinya tindak lanjut lah
mencalonkan kembali. Secara pribadi Kang Andri gimana nih? Iya. Setuju apa enggak itu? Gimana Kang? Jadi kalau untuk nanti Kang Haris ada pernyataan untuk mencalonkan kembali untuk 2 periode, jadi saya selaku bendahara siap mendukung. Siap mendukung ya? Siap. Wes, Ya, karena sudah tahu kepemimpinannya sangat bagus, gitu kan. Baik dari segi pendidikan, Ya. kan. Baik dari sosial pun luar biasa. Dan beliau pun dia itu selalu dekat dengan orang-orang, ya, tidak melihat. Ya artinya mungkin tidak malah memilih teman, memilih teman. gitu kan? Seperti Ya. itu Kang ya. Siap. Dengan ya dalam artian setuju banget gitu Setuju kan. banget. Meskipun mungkin pada akhirnya nggak tahu juga gitu ya. Ya, Tapi harapannya mungkin kalau memang gitu ya. mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ya. Oke. Terus yang lebih hebatnya lagi ke Kang Andri ya. Porsi Kang Haris itu waktu kita berbicara feedback ke belakang, ya, waktu beliau belum atau boleh dibilang mau mencalonkan ya, itu sebetulnya kedekatan Akang Andri dengan ketua memang sudah lama, apa memang baru di kepengurusan KNPI aja? Begitu. Baik, jadi saya selaku teman karibnya ini memang kenalan kita sangat lama, gitu kan. Dari mulai sekitar tahun 2017 kan ya, sekitar 17-18 sama. 2016. Jadi kita itu Tapi bukan satu alma mater, bukan? tidak. Kita hanya satu alma mater itu di Pakuan S2 kita. PS2. S2. Jadi kita sering ngopi bareng, sering tukar pikiran gimana caranya untuk memajukan Kecamatan Cigudeg. Itu karena saya asli dari Bunar, ingin mengaplikasikan diri di kecamatan sendiri gitu. Maka terjadilah di dalam kepengurusan tadi. Jadi Sistemnya itu kemarin itu kalau nggak salah emang aklamasi apa emang dipilih sih Kang? Dulu itu waktu muscam prosesnya tahapan-tahapannya kan ditempuh semua. Tembus semua ya? Ditempuh semua, bahkan ini open. Open, siapapun juga yang mau mencalonkan silahkan gitu kan. Waktu itu saya masih ingat, masih zamannya ketua DPRD kabupatennya itu Kang Burhani, dan kemudian ketua sekretarisnya itu Kang Aan Alul Muharram yang sekarang jadi anggota dewan gitu kan. Kemudian juga OKK-nya, wakil ketua bidang OKK itu Kang Asep yang sekarang jadi komisioner KPU. Waktu itu saya masih ingat betul, dia dibuka, bahkan ada pertanyaan juga di forum muscam itu, siapa lagi yang mau mencalonkan gitu. Artinya dibuka lebar-lebar. Dibuka lebar-lebar, Iya. sangat dibuka lebar-lebar, baik ketika pramuscam gitu kan maupun ketika pelaksanaan muscam gitu kan. Tapi ternyata teman-teman OKP itu sudah sepakat untuk memilih dan mendorong saya menjadi ketua KNPI. Alhamdulillah waktu itu. Waktu itu ada calon nggak? Nggak ada. Waktu Nggak ada. itu kan cuma saya doang yang berani mencalonkan. Oh, Nah, sehingga terjadilah aklamasi karena kan sesuai dengan ADRT ya, ketika memang tidak ada calon lain ya otomatis kan ya. calon itu secara otomatis terpilih. Hmm. Setelah itu kemudian kita rapat formatur itu kita bentuklah struktur organisasi KNPI Kecamatan Cigudeg. Dokumennya ada, foto-fotonya masih ada, waktu itu 2016. Seperti itu, akhirnya terbentuklah ini kepengurusan yang sekarang, dan itu pun juga sesuai dengan ADRT ya. Pengurus KNPI itu kan harus berangkat dari OKP. Gitu. Nah, alhamdulillah, termasuk Kang Andri pun juga berangkatnya kan dari OKP juga gitu. Semuanya juga sekretaris OKP. Termasuk saya pun juga sama berangkatnya dari OKP. OKP saya kan Baladika Karya gitu kan. Kalau Kang Adi sendiri waktu itu perwakilan dari OKP mana? Apa memang udah masuk KNPI atau gimana? Pemuda Ka'bah ya. Pemuda Ka'bah. Lanjut Kang. Nah, kemudian ketika itu kita sebenarnya kan gini. Waktu itu saya berpikir bagaimana memajukan teman-teman pemuda yang dari Kecamatan Cigudeg.
ketika ada program seperti itu, pengurusnya yang harus kuat, pengurusnya yang harus punya pemikiran, gitu kan, punya cita-cita yang luhur, gitu, seperti itu. Sehingga saya berpikir bahwa kunci dari struktur organisasi ini adalah di KSP. Sehingga tanpa menghilangkan teman-teman yang lain ya, karena kan tetaplah semuanya juga kolektif kolegial gitu. Tapi kemudian yang menjadi ujung tombak dan ujung tombok biasanya KSP gitu. Nah, ini saya melihat sosok pertama yang ingin saya bedah itu pertama sosok sekretaris. Sekretaris ini kan lincah juga nih, lincah juga, masih muda, usianya sekitar 25-an lah, 25 tahun gitu. Nah, dia juga bergerak di bidang tambang ya, tambang kuari gitu. Nah, kemudian saya juga berpikir bendaharanya siapa gitu kan. Pertama bendaharanya itu Kang Dery sebagai ketua UPK di Kecamatan Cigudeg. Tapi kemudian ternyata dia punya kesibukan yang lain, sehingga tidak fokus, komunikasi juga ke saya secara baik gitu, bahwa dia pengen fokus ke usahanya. Maka itu kan seperti itu. Kita kan kalau misalnya udah urusan dapur, urusan perut, kita nggak bisa nahan. Betul. Padahal pemikiran beliau juga dahsyat lah. Kemudian, nah, Kang Andri posisinya waktu itu juga sama, sudah masuk pengurus gitu. Nah, otomatis ini saya datang ke Kang Andri gitu. Biasanya ya kalau misalnya lagi nyantai kan brabro aja gitu kan, bro. Aduh, ini sekretaris ini wayahna gitu kan saya. Karena kenapa kemudian saya minta Kang Andri yang menjadi bendahara gitu loh. Dari sisi kita tidak dulu berpikir bahwa ini bisa menghasilkan uang atau tidak gitu kan. Yang penting ini punya integritas, solid aja dulu gitu. Solidnya dulu gitu, seperti itu. Nah, saya melihat sosok Kang Andri ini kan sangat berkompeten gitu. Tidak hanya di bidang pendidikan tapi organisasi juga gitu. Kadang cuman inilah mungkin yang dipakai Kang Andri ini kan ilmu padi. Semakin berisi semakin tunduk gitu. Sehingga tidak mau terlihat oleh orang bahwa beliau ini punya kapasitas yang wah gitu kan, kira-kira. Tapi yang gitu memang patut dicontoh, Kang. Nah, biasanya yang kosong itu berdiri gitu kan. Yang kosong itu kan berdiri gitu. Nah, sementara yang berisi ini kan diem gitu kan. Padahal kalau udah bergerak, selesai lah urusan. Oke, Kang, ini lanjut nih ke Kang Ade dulu nih. Belum nih udah pemaparan ketua mah betul-betul komplit jasa gitu kan. Gitu kan. Sebetulnya gini, Kang. Pandangan Kang Andri sendiri sosok ketua ini ya. Di dalam secara pelaksanaan kinerja di KNPI itu apa memang keras apa gimana gitu untuk supaya terjalin sinergi itu gitu loh. Menurut Kang Andri gimana itu? Ya, menurut saya ketua ini memang orangnya tidak keras. Tidak keras ya? Tidak keras. Lambai gitu ya. Tapi tidak lambai juga kan? Jadi beliau itu orangnya cara memaparkannya sangat santai. Ya. Tapi kan kita itu secara menyampaikan materi atau apanya gitu. Enggak terburu-buru dan segala macam, enggak. Pas. Jadi kita pun mengerti gitu kan. Gitu. Oke, nah sekarang ini Kang. dari KSB sama mungkin ya karena memang sudah ada pilihan. Tapi nyangkut lagi mungkin ke ketua ini kan yang memutuskan ketua ya. Dalam artian itu kan contoh umpamanya ini udah terpilih. Artinya sosok ketua. Itu kan ada rapat kerja ya. Sekaligus mungkin untuk mengambil siapa sekretaris, siapa bendahara. Nah di sisi lain itu memang udah pilihan Kang Hari sendiri. Mungkin termasuk mungkin dipinta tadi kan karena awalnya bukan Kang Andri bendahara kan gitu. Nah, ini posisi waktu itu ketua Kang Hari sendiri itu pola pikirnya itu sesuai dengan hati gitu kan. Wah ini kayaknya mampu atau gimana gitu kan. Kayak seperti itu nggak pemandangannya kan? Jadi gini, dalam proses penyusunan pengurus itu kita tahapannya itu kan melalui rapat formatur ya, rapat formatur.
Waktu itu sebagai ketua formatornya adalah otomatis saya sebagai ketua terpilih. Nah di situ kan kita karena orientasi saya bagaimana ini teman-teman pemuda supaya guyup, artinya kan kita tidak menafikan lah bahwa ada kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana caranya ini bisa mengakomodir semua sehingga menjadi satu kesatuan dalam struktur KNPI. Ya kan yang jelas kan tadi juga itu kan beda OKP juga ya, karena memang dari tiga pengurus tadi. Betul, tiga OKP karena hakikatnya KNPI ini kan perkumpulan OKP. Iya. Perkumpulan OKP. Nah, bagaimana ini caranya? Teman-teman yang dari setiap perwakilan OKP ini harus kumpul dalam pengurusan KNPI seperti tanpa meninggalkan kapasitas dan kapabilitasnya gitu loh. Sehingga dikirimlah sama teman-teman OKP ini adalah pengurus-pengurus OKP terbaiknya. Muncullah sekretaris, ada Kang Aga, muncullah bendahara, ada Kang Andre gitu. Seperti itu. Saya pun juga menyikapinya ini the dream time lah gitu kan, seperti itu. Meskipun dalam pelaksanaannya memang kita tidak bisa melepaskan kesibukan individu ya, seperti itu. Tapi sampai sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik, koordinasi dengan baik gitu kan. Bahkan kita rakerda kemarin kita datang bertiga ya. Betul. Datang bertiga. Cigudeg datang bertiga. Cigudeg paling lengkap. Paling lengkap. Gitu. Ya itu tadi saya bilang gini, saya bukan berbicara menyisihkan di kecamatan yang lain, bukan. Artinya kan ya memang kunci, saya setuju sama ketua, sama Kang Aris. Kunci di organisasi ini langkahnya 3 orang ini, gitu kan. Ketua KSB tadi ya, ketua sekretaris bendahara. Ini kan kadang-kadang nggak baik ya boleh berbicara mau organisasi manapun lah, namanya apa. Yang jelas kadang-kadang merasa umpamanya gitu kan, tapi saya di sini bukan nyodotin Kang Aris dan tidak menyudutkan orang lain. Ini kadang-kadang ada aja, saya ketua diundang, lah ngapain sekretaris bendahara, yang penting saya aja gitu. Nah dengan porsi yang seperti itu, ini kan nanti kan juga akan kelihatan kan. Saya contohkan, ya kita nggak ke sana. Kalau memang tidak satu jalan, Kang Andi sekarang malam hari ini nggak bakalan mendampingin ketua, dong. Betul. Pasti manusiawi. Kalau seumpamanya kurang koordinasi lah, nah ini seperti itu kan. Nah ini maksud saya sekarang sana, gitu kan. Nah artinya bersyukurlah, dan ini pun boleh ditiru oleh rekan-rekan yang dimanapun lah. Ini kami obrolan santai yang jelas. Insya Allah bagaimana caranya, mudah-mudahan bermanfaat juga nih buat rekan-rekan, apalagi yang senang organisasi dan segala macam. Malam hari ini kita petiknya juga apa? Dalam artian tadi, bagaimana caranya berorganisasi gitu loh. Berorganisasi itu tadi saya bilang, saya bukan hanya boleh dibilang tidak berbicara the best ke mereka bukan, tapi setidak-tidaknya ada titik poin yang memang harus kita turuti gitu kan, porsi ketua, sekretaris, bendahara, disitulah letak perjalanan suatu organisasi. Oke, supaya santai, ngopi dulu dong. Ngopi dong. Siap. Gitu. Jadi pemuda kadang-kadang suka ngopi juga kan. Kadang gitu. gini, Pip. Pemuda itu kalau ngobrol gitu kan, diskusi, nggak bisa lepas dari kopi sama rokok. Ya, Gitu kan. betul. Dari situ kita kadang suka melahirkan Ide. ide besar. Makanya ini ada rokok, ada kopi. Kopinya doang yang baru dipegang, rokoknya belum. Gitu. Mendingan kita bakar bareng-bareng rokoknya. Siap. Gitu. Ya. Ini ke rumah liatin aja ya. Kalau kru liatin aja. Kalau mau ngerokok aja. Ini bukan iklan ini, bukan. Bukan iklan. Karena belum ada yang masuk di kartu PDM. Semoga aja ada. Semoga aja ada gitu kan. Nah, kadang asiknya juga pemuda ini kadang join gitu. Mereka lebih sayang korek daripada rokok. Betul. Sama, saya juga lebih sayang korek. Gitu. Oke Kang, ini sambil lagi nih saya balik ke Kang Andi sendiri nih Kang. Selain di wadah KNPI, saya ingin mungkin saya atau rekan-rekan yang lain juga ingin tahu nih. Kesibukannya apa lagi sih Kang sebetulnya selain di organisasi ini? Jadi selain di organisasi, saya juga alhamdulillah sebagai ketua yayasan, Kang.
Jadi ketua yayasan di daerah Ciwidey juga, Desa Bunar tepatnya. Jadi di sana itu yayasan saya menaungi beberapa lembaga. Nah, dari mulai pertama PKBM, PAUD, LKSA ya Kang Aris ya, kita barengan. Begitu juga LKP. Dan insya Allah saya juga akan mendirikan CP kan. Mudah-mudahan semoga lancar. Artinya nggak hanya sebatas mendidik pemuda, di bawah pemuda juga dididik juga ya. Betul. Dari mulai tingkat PAUD sampai dengan SMK. Ya lah, mudah-mudahan terlaksana aja Kang ya. Terus gini Kang, selama kegiatan singgung juga di keluarga, karena Kang Aris juga disinggung juga masalah keluarga, gitu kan. Menurut Kang di setiap organisasi Abi welcome dengan rekan-rekan Akang atau selalu mensupport seperti apa Kang? Ya, baik. Alhamdulillah istri selalu mendukung dalam kegiatan yang positif, termasuk ketika ada kegiatan apapun dia selalu mensupport. Asal hati-hati, dalam artian hati-hati jangan ya salah. Saya percaya sih untuk saat ini. Percaya gitu, tapi mudah-mudahan enggak deh. Nah, saya percaya ke beliau-beliau ini percayalah insya Allah, karena beliau-beliau ini juga berpendidikan. Jujur memang kenapa saya buka di podcast kali saya ini selalu Kang, karena peran keluarga terutama istri, anak atau orang tua itu sangat penting Kang. Itu kenapa? Karena tanpa mereka yang mungkin tadi nggak bakalan akan punya yayasan sendiri kayak Kang Aris gitu kan, artinya satu jalur ke arah sana gitu kan. Nah inilah selalu kan saya bawa untuk penyemangat kan. Untuk penyemangat dalam artian kita kan buat apa kalau memang betul-betul udah, kalau dibilang capek mungkin capek kan gitu kan, habis ini ada program ini atau ada temuan organisasi di ini gitu kan. Tapi kalau memang dasarnya tidak mengizinkan, itu kadang-kadang juga bahan pikiran juga. Ini menurut saya gitu kan. Dalam artian, waduh gimana gitu. Bukan berarti STI kan, suami takut istri, bukan gitu. Tapi kan setidaknya peran penting untuk keluarga itu sangat betul. Menurut saya itu 100% kan. Artinya 100% di sini betul-betul kita harus penyeimbang gitu loh. Karena salah juga kan, kita sehebat apapun di organisasi dimanapun, kalau memang boleh dibilang ini kan pengganti orang tua lah, biasanya kalau doa istri itu sama dengan orang tua gitu kan. Nah, tapi ulah nggak doakan goreng gitu kan, ibaratnya seperti itu kan. Nah gini, balik lagi nih ke Kang Aris nih Kang, selaku ketua untuk masa jabatan ini Kang, saya belum paham juga Kang. Itu nanti kan berarti kan ditinggal kepengurusan untuk nanti apa memang setelah bubar pengurusan dibikin panitia dulu atau bagaimana Kang? Jadi untuk melaksanakan muscam itu tahapannya itu kan harus rapat pleno pengurus gitu kan. Di situ untuk mengeluarkan salah satunya adalah SK gitu, SK panitia muscam. Nah, SK ini dari kabupaten? Dari karena ini tahapannya adalah muscam kecamatan, bukan otomatis kan pengurus kecamatan yang mengeluarkan SK gitu. Dalam hal ini adalah ketua dan sekretaris juga yang menandatangani dalam surat itu. Dan kemudian juga dalam rapat pleno juga ditentukan siapa yang menjadi ketua panitianya, gitu kan. Kemudian kapan waktunya. Gitu. Nanti di situ baru ada tahapan-tahapannya, tahapan verifikasi OKP, tahapan penjarinan, kemudian sampailah pada tahapan pencalonan. Nah, di situ baru kemudian dilaksanakan muscam. Ketika muscam dan ketua baru terpilih, otomatis pengurus yang lama ini kan secara otomatis demisioner. Sampai menunggu SK baru dari DPD KNPI Kabupaten Bogor, gitu, baru kepengurusan baru. Disitulah. Nah, jadi bahasa bubarnya mungkin bukan bahasa bubar ya gitu kan, tetapi kalau dalam ADART, dalam organisasi ini bahasanya adalah demisioner ketika dengan catatan ketika ketua baru sudah terpilih gitu. Kalau misalnya dalam muscam ini terjadi deadlock, misalnya nih terjadi deadlock sehingga belum terlaksana pemilihan, belum lahir
ketua baru hasil muscam yang terbaru gitu, otomatis ini pengurus yang lama kan masih aktif, gitu. Belum demisioner. Oh gitu. Aturan mainnya seperti itu. Ya? Aturan mainnya seperti itu, seperti itu. Sehingga pengurus yang sekarang juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mensukseskan pelaksanaan muscam ini. Nggak diganti sama kepengurusan tingkat kabupaten kan kalau deadlock tersebut. Tetap ada hak masih yang memang masih tetap kepengurusan yang lama. Contoh akang gitu kan. Ya. Selaku Misalnya ketua. nih, saya ambil contoh gini, kepengurusan KNPI sekarang. Ketika misalnya terjadi deadlock, otomatis ya masih pengurus yang sekarang nih yang masih aktif seperti itu. Nggak ada ambil alih gitu ya, nggak ada ya. Ambil alih kepengurusan artinya. Mungkin bisa juga tahapannya terjadi PLT, bisa juga terjadi PLT. Yang di PLT itu tergantung dari kebijakan dari DPD, apakah hanya ketuanya saja, gitu. Tapi sekretaris, bendahara dan pengurus yang lainnya tetap, gitu kan? Atau dalam ketua sekretaris, gitu. Tergantung kita lihat hasil kebijakan dari DPD KNPI. Tapi yang sudah biasanya itu PLT-nya hanya ketua saja. Ketua dalam artian apa, gitu? Demi tercapainya proses muscam yang berkompeten, menghasilkan pemimpin baru, ya, seperti itu. Tujuannya sangat mulia ya, gitu, seperti itu. Nah, dan kemudian juga sampai sejauh ini kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bogor di bawah komando Kang Fikri Ihsani selaku ketua DPD-nya dan sekretarisnya itu Kang Suhadi, bendaharanya itu Kang Wahyu Caniago gitu. Alhamdulillah, ini cukup perhatian nih. Sangat perhatian lah ke KNPI Kecamatan Cigude gitu. Ya. Bahkan sering kita diskusi baik formal maupun informal gitu. Seperti itu ya. Sebetulnya gini kan, program intinya seperti apa sih sebetulnya KNP ini? Apa memang hanya sebatas tadi mengurus pembinaan pemuda aja atau gimana kan? Sebenarnya kalau misalnya dikatakan pemuda saja tidak juga gitu. Cuman porsinya saja. Porsi untuk pengurus pemuda yang lebih besar. Kira seperti itu. Kita juga punya tanggung jawab bagaimana proses membangun masyarakat yang katakanlah usianya itu sudah lewat dari pemuda. Kalau kita mengacu pada undang-undang kepemudaan, ini kan yang dikatakan pemuda adalah yang usia 16 sampai 30 tahun. Tapi kemudian hadirnya KNPI ini kan tidak dibatasin pada usia itu. Ya. Gitu. Cuman yang menjadi pengurusnya saja, gitu kan. Itu pun juga ditindaklanjuti dengan ADART yang ada dalam KNPI. Oke Kang, saya pernah baca dalam artian seberapa jauh sih peran serta nih? Ya, boleh ketua, boleh bendahara yang menjawab. Seberapa jauh selaku KNPI, contoh umpamanya apa memang bisa dimasuk di ranahnya ke desa? Artinya gini, bukan bekerja samanya atau tingkat kecamatannya kan, mengusulkan di dalam musrembang, gitu. Itu ada keterkaitan, boleh dibilang suatu organisasi ini masukan dalam artian seperti itu, diperbolehkan ataupun tidak gitu. Kalau kita bicara pada proses musrembang, gitu kan, yang punya kapasitas untuk mengusulkan itu KNPI tidak ya, tidak dalam proses musrembang, hanya nanti pada akhirnya ini kembali pada individu, gitu. Kita tidak bisa membawa bendera dalam proses musrembang KNPI. Iya, beda hanya dengan Karang Taruna, gitu kan. Kalau Karang Taruna kan jelas ini bisa menjadi pengusul secara baik secara individu maupun kelembagaan, gitu kan. Program-program yang dituangkan dalam proses musrembang. Seperti itu. Kalau KNPI tidak. Tapi kemudian bukan berarti kita tidak punya andil dalam ikut proses pembangunan yang ada di daerah, terutama yang ada di desa. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita bisa mengajukan melalui individu. Misalnya saya ikut musrembang di Desa Warga Jaya. Saya sebagai harisnya, bukan sebagai ketua KNPI-nya, lepaskan seperti itu. Nah, jadi sebagai individunya, bahwa tolong dong dimasukkan ini program-program pembinaan terhadap pemuda.
Nanti tataran teknisnya baru, apakah mau semuanya dikasih ke Karang Taruna dalam proses pelaksanaannya gitu kan, ataukah memang mau dikasihkan ke KNPI atau mau digarap dua-duanya seperti itu. Nah itu pemikiran dari saya. Tapi kemudian juga ketika saya diskusi sama Kang Andri selaku bendahara juga punya pemikiran yang dahsyat gitu. Nah langsung dijelaskan ini sama Kang Andri. Silakan. Pemikiran sangat dahsyat sekali. Kopi dulu. Ya tadi Kang sudah ini kan, coba menurut Kang Adi sendiri seperti apa Kang? Jadi tadi menurut Api ya, bertanya terkait desa KNPI ikut andil apa tidak. Tuh. Tadi sudah ketua jelaskan, jadi untuk KNPI memang tidak bisa. Paling mereka itu bisa koordinasi dengan atau sinergi dengan Karang Taruna, karena Karang Taruna itu di SK-kan oleh desa. Ya. Tapi boleh. Sebentar Kang, Karang Taruna itu di-SK-kan oleh desa yang ada di wilayah kecamatan itu sendiri umpamanya. Desa tersebut ya. Nah, sementara kalau memang umpamanya karena KNPI itu tidak ada di wilayah desa ya? Tidak ada. Hanya sebatas kecamatan kan? Ya. Oke, lanjut Kang. Tapi kan kita posisi di kecamatan, cuman kita kan di Ciudeg ada 15 desa. Jadi kalau KNPI itu SK-nya ya tadi dari kabupaten kan ya, seperti itu. Untuk mengenai KNPI bisa tidak mengusulkan. Tadi seperti ketua bilang boleh mengusulkan, tapi kita tidak melalui KNPI, melalui pribadi. Misalkan saya punya pikiran bagaimana cara mengembangkan desa, kita memberikan masukan, toh kita lewat Karang Taruna, nanti Karang Taruna yang ikut serta dalam musyawarah seperti itu. Terus selain dari yang memang inti tadi ini, porsi termasuk mungkin tadi berbicara programnya. Ini pengusulan dari program ini kita mungkin meskipun Kang Hari ini bukan sekup kabupaten ya. Artinya berarti kan tingkat kecamatan di sini kan hanya ada program tersendiri, ada yang memang diprogram tingkat kabupaten, artinya nyampe ke tingkat kecamatan kan. Ini selama ini sudah ada nggak yang namanya, artinya gini, udah melaksanakan nggak program di KNP ini seperti padat karya atau apa gitu loh Kang? Secara instruksi baik dari kabupaten maupun punya pemikiran sendiri gitu kan? Kalau sampai sejauh ini padat karya belum ya, belum gitu kan. Cuman kita lebih pada sifat sampai sejauh ini lebih pada bagaimana proses pembangunan IPM dan IPP gitu kan. Kalau IPP indeks prestasi pemudanya seperti itu, seperti yang kemarin saya sampaikan melalui proses pelatihan kepemimpinan, pelatihan koperasi dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita kaji lebih dalam lagi, ketika bicara padat karya, otomatis kan ini proses pembangunan infrastruktur seperti itu. Nah, apakah kemudian KNPI ini bisa masuk atau tidak seperti itu, gitu kan? Tergantung nanti, tergantung yang punya KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya itu, apakah mau melibatkan KNPI atau tidak, seperti itu. Ya jangan sampai kan gini, ada istilah boleh dibilang. Buat apa sih sebetulnya tujuannya masuk KNPI gitu kan? Ini kan kalau memang masyarakat awam itu kan itu kadang-kadang dengan saya selalu banyak tanda kutip kan. Arti tanda kutip di sini pemikiran gitu ya. Tidak munafik dan memang ini kenyataan. Bogor Barat ini beberapa secara ya boleh dibilang mungkin kita kan tidak munafik bahwa lama disebut kampung tema dia memang orang kampung kan. Tapi sekian persen juga kita merasa bangga juga orang kampung. Banyak yang sukses juga lah diibaratkannya. Terutama kita berbicaranya di Kabupaten Bogor. Artinya udah banyak pemimpin juga dari orang-orang kampung tersebut. Ya termasuk saya sendiri orang kampung, alhamdulillah sudah punya podcast sendiri gitu. Promosi kan gitu. Tapi wawasan hari itu luar biasa. Punya podcast. Jadi kayak seperti itu Kang. Nah, artinya gini Kang. Ini apalagi kalau saya sih bersyukur tadi mudah-mudahan ada meskipun
tidak mencalonkan ketua atau syukur-syukur mencalonkan kembali ya selaku ketua. Artinya ini sinergi di dalam pola pikir untuk ke depan itu kan otomatis udah ada pengalaman. Mungkin tinggal merubah sistem mungkin Kang ya. Kalau Kang Haris ini ada kepentingan lagi nih umpamanya. Tapi kan setidak-tidaknya Kang, porsi Kang Haris sendiri kalau memang sudah tidak ada kan otomatis mungkin kan bisa memberikan pemahaman ke generasi yang lain juga. Artinya mungkin penerus lah gitu kan. Nah, menurut Kang Haris sendiri nih Kang, kira-kira ya di dalam kepengurusan umpamanya yang baru, contoh Kang Haris sudah tidak di dalam kepengurusan, sah-sah saja demi Kecamatan Cigudeg memberikan pemasukan, ibarat seperti itu Kang. Nah, di dalam hal ini kira-kira melanggar aturan tidak di dalam ADART? Atau memang Kang Haris dimasukin Wanhart atau apalah, saya belum mengerti atau penasehat? MPI namanya. Apa? MPI itu apa? MPI itu Majelis Pemuda Indonesia gitu kan. Di situ maksudnya kayak semacam Wanhart lah, Dewan Penasehat atau apa gitu kan. Terus terang, saya pun juga ketika melaksanakan roda organisasi KNPI gitu, selalu bareng-bareng dengan sekretaris bendahara menghadap senior gitu. Menghadap senior yang memang menjadi ketua KNPI terdahulu dari saya gitu. Contoh, artinya itu selalu minta pendapat. selalu minta pendapat, cuman memang kan tidak minta pendapat itu kan tidak dituangkan dalam ADART ya. Tetapi inilah yang kemudian menjadi bagaimana kita mampu mengelola dinamika yang ada di organisasi gitu kan. Kita ini kan tentunya tidak bisa lepas dari nasihat-nasihat, masukan-masukan dari senior-senior kita gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh, ini contoh ketika saya melaksanakan program gitu kan, atau memang di sela-sela santai gitu, saya selalu minta pandangan pada senior-senior yang ada di Kecamatan Cigudeg gitu. Itu ada Kang Bram yang sekarang itu menjadi kepala desa Cigudeg, dan beliau kan juga mantan ketua KNPI ketika periode 2002, sekitar 2002-an. Nah, kemudian juga ada Pak Iwan yang sekarang menjadi Wakasek SMA N1 Cigudeg gitu. Ada Kang Ali juga ketua KNPI sebelum saya. Kemudian juga ada Kang Bem gitu, dan masih banyak yang lain, senior-senior yang lain gitu. Saya tidak membatasi komunikasi dengan siapapun gitu kan. Terlepas apapun warna OKP-nya, apapun warna partai politiknya gitu. Tapi ketika bicara senior Cigudeg gitu, prosesnya adalah bagaimana silaturahmi, bagaimana membangun kebersamaan untuk Kecamatan Cigudeg. Kira-kira seperti itu. Nih, oke. Ini ada bukan isu lah. Nah, mendengar, dan memang setelah saya cermati, ini melenceng dulu nih sebentar nih Kang, bukan di KNP-nya. Kita berbicara ke depan dalam artian permasalahan suatu wilayah, suatu daerah. Ini kalau lihat nih, mohon maaf, Jasingal pernah ada jadi dewan, Sukajaya pernah ada sampai jadi ketua dewan, ya kan? Lewiliang gitu kan. Sudah ada, ya kan? Ini kira-kira Cigudeg nih. Benar. Nih, kita bahas dulu sebentar ya. kita. Ini kan selama ini itu kan perasaan saya belum ada ya Kang. Belum ada. Gitu, dalam artian ada enggak gambaran, terlepas Kang Haris mau nyalon legislatif, Kang sendiri mau nyalon di legislatif gitu kan, artinya ya, karena porsinya kadang-kadang sempat saya juga ada beberapa waktu ngobrol dengan orang-orang Cigudeg, dia pingin gitu. Nah, tadi saya sependapat, warna ini kita buang-buang dulu ya. Betul. Warna ya. Tapi kita berbicara bagaimana caranya. Saya sependapat, Indeks Pemuda Nasional Tetap Maju, setuju kan. Tapi kan masih, mohon maaf, masih ada kekurangan. Dalam artinya untuk aspirasi dari bawah, terutama
orang Cigudegnya nih kan. Iya. Nah, pertanyaan saya kan, ada nggak gambaran? Karena kemarin juga saya ikut di dalamnya juga kan. Artinya ikut di dalam. Saya ini bukan orang Cigudeg, tapi saya bisa menyokong orang Cigudeg. Kenapa? Ini ada ide gitu loh. Nah, ada ide ini seperti apa? Mari sama-sama. Nah, pertanyaan saya, ada enggak pola pikirnya Kang Haris? Pola pikirnya Kak Andri, artinya selaku orang Cigudeg. Bayangan, pingin enggak? Gitu. Pertanyaannya simpel aja, pingin enggak? Ada yang memang termasuk mungkin terlepas Kang Haris nyalon, Kang Andri nyalon, terlepas itu. Dalam artinya seperti itu Kang. Kalau ditanya apakah harus ada pengen nggak sih dari Kecamatan Cigudeg ini yang harus jadi dewan, gitu kan? Jelas pengen. Pengen. Sampai sejauh ini saya memperhatikan gini ya. Ini juga hasil diskusi dengan senior-senior gitu, bahwa Kecamatan Cigudeg ini kan selalu menjadi objek suara, gitu loh. Tidak pernah menjadi subjeknya. Gitu loh. Dalam artian ini Cigudeg dengan DPT yang begitu banyak gitu, selalu saja diambilin suaranya, tidak pernah mengantarkan DPT yang banyak ini, tidak pernah mengantarkan putra asli Cigudeg ini menjadi dewan. Kira-kira seperti itu. Padahal kalau misalnya kita mereview ke belakang, teman-teman kita, senior-senior kita kan sudah banyak nih yang nyalon dari Kecamatan Cigudeg, gitu, terlepas apapun itu partainya, gitu. Tapi itu tadi, gitu, bahwa proses pileg, aturan mainnya jelas, payung hukumnya jelas, gitu kan, ada undang-undangnya, gitu kan, sistem penentuan kursinya pun juga jelas, gitu kan. Sehingga ini putra-putri terbaik Cigudeg ini kadang suaranya tidak sampai seperti itu loh. Sehingga saya diskusi dengan senior-senior, gitu loh. Ini jelas kita ini harus menciptakan tidak hanya sekedar caleg, gitu, tapi aleg, gitu loh, anggota legislatif, gitu, apapun itu tingkatannya. Gitu. Nah, kita tidak lagi egois bicara masalah warna partai atau apapun juga gitu, tetapi kita lebih pada proses pembangunan primordial gitu. Pembangunan primordialnya dalam artian adalah Kecamatan Cigudegnya gitu. Memang secara sistem tata pemilu gitu. Apakah kemudian warga Kecamatan Cigudeg ini khususnya teman-teman pemuda sudah terwakili belum gitu oleh teman-teman anggota dewan yang sekarang gitu. Kita bisa dilihat bahwa Kecamatan Cigudeg ini kan masuk ke dalam Dapil 5 di Kabupaten Bogor, yang kemudian ini sudah terpilihlah senior-senior kita yang menjadi anggota dewan. Kurang lebih kalau nggak salah ada 9 anggota dewan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara sistem pemilu gitu kan, harusnya sih sudah terwakili. Tapi tinggal bagaimana mendorong senior-senior kita untuk lebih perhatian. Ya, itu berarti kan satu menyangkut dengan tantangan juga kan. Betul. Gitu. Tantangan bagaimana caranya, karena memang demokrasi itu hak seseorang. Betul. Demokrasi itu hak seseorang. Tapi kalau ada yang mengemas, ini saran gitu ya. Ada yang mengemas dalam suatu wadah, dan memang wadah tersebut itu gado-gado. Gado-gado. Ya, gado-gado di sini pastinya bahwa tidak berbicara warna, tapi bagaimana menciptakan kita ada yang jadi umpamanya kan, di Cigudeg ini. Gitu kan. Nah ini kan yang memang belum, mungkin kalau berbicara untuk pemikiran kayaknya semua juga punya pemikiran ya. Punya pemikiran. Berarti kan belum ada miss yang pas. Arti miss di sini mungkin tadi enggak sendiri-sendiri karena sama warnanya ini kesini saja, ya kan warna ini kesini saja gitu kan. Nah artinya di sini kan kemungkinan ya adalah salah satu, ada beberapa orang yang punya pemikiran yang sama kan, gitu ini menurut saya. Gitu. Arti yang sama di sini satu tujuan untuk menciptakan supaya ada perwakilan dari Cigudeg, gitu kan. Ada banyak gitu, banyak. Lebih. Bahkan ada salah satu kepala desa yang sampai bilang ke saya siap mendorong bahwa salah satu putra atau putri terbaik Kecamatan Cigudeg itu untuk menjadi dewan. Karena apa? Ini yang mau ke depan apa memang yang sudah ke belakang? Yang ke depan. Oh, yang ke depan. Karena kan kalau misalnya yang ke belakang kan sudah ada senior-senior kita gitu kan, dan rata-rata memang
Ada sebagian besar yang berangkat sebagai alumni KNPI ya, gitu kan. Komposisi di dewan ini kan porsinya banyak juga nih yang alumni KNPI gitu. Tinggal bagaimana kita berpikir bahwa Kecamatan Cigudeg ini harus melahirkan dewan. Gitu. Kenapa kemudian berpikir seperti itu? Ibaratnya gini, kalau ini kan Kecamatan Cigudeg 15 desa, tapi ketika misalnya ada dewan yang asli orang Cigudeg, gitu, kita curhatnya, kita ngadunya, kita minta programnya, gitu kan, nggak usah jauh-jauh, gitu loh. Nah, ibaratnya kan gini, kalau misalnya orang asli Cigudeg setidaknya akan lebih perhatian pada rumahnya sendiri, seperti itu. Memang konsep berpikirnya kan tidak selesai sampai di situ saja, gitu kan. Tetapi bagaimana ini proses anggota dewan yang kemungkinan nanti ada lahir dari Kecamatan Cigudeg ini lebih perhatian, gitu. Bisa meningkatkan indeks yang ada di Kecamatan Cigudeg dari berbagai bidang ya, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Kita bisa melihat percontohan beberapa daerah-daerah lain. Kita tidak hanya melihat bahwa ketika ada anggota dewan dari salah satu daerah, kemudian daerah itu maju, gitu kan. Tidak selesai sampai di situ saja, tetapi ada menjadi suatu kebanggaan, gitu. Suatu kebanggaan bahwa wah ini orang Cigudeg jadi nih, gitu kan. Berangkatnya dari siapa, gitu kan. Berangkatnya dari apa sih, latar belakangnya apa, gitu kan. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan Kang Haris itu tadi nyalon gitu Bisa atau kalau misalnya ditanya Atau Bang Andri gitu. kan atau tidak, tergantung api. Tergantung api gitu. Oke deh, makasih banyak. Kalau kita buka untuk berpolitik, kita nggak terlalu hanya memberikan gambaran. Betul. Karena yang jelas bahwa KNP ini tugas pembinaan dalam artian kepemudaan, gitu. Yang jelas program yang memang sudah dijalankan, terutama kepengurusan Kang Haris dengan Kang Andri sendiri, bahwa ini di titik yang memang sudah melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan oleh OKP-OKP yang lain, itu kan intinya seperti itu. Adapun nanti ke depan itu lain hal. Ada mungkin kepercayaan ini bisa terjadi lagi ditukar gitu kan, atau memang Kang Andri jadi ketua gitu kan. Kang Haris sendiri mungkin jadi sekjen gitu kan. atau mungkin naik ke DPD. Tapi kayak seperti itu gitu. Bahwa yang jelas saya ngucapin terima kasih. Sama-sama. Kang Haris sendiri, Kang Andri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di studio Barometer ini. Terima kasih. Yang jelas saya selalu mendukung bagi Kang Haris. Atur nuhun deh. Gitu. Oke. Cukup malam ini bahwa dengan orang yang penuh tanggung jawab, orang yang penuh program, setidak-tidaknya dengan wadah yang ada, tapi mereka malam hari ini mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Bahwa tidak mudah jadi pemimpin dan tidak mudah untuk mengajak yang lain. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa untuk Indonesia.